Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu ya, tanggal 1 Juni 2024. Seperti biasa, persiapan untuk outlook satu minggu ke depan tentunya diperuntukkan tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Kita masuk dulu dari segi indeks dolar. SRP-nya ini sudah saya tarik, zona over atau zona pantau untuk minggu depan ini ya. Resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 105,89 sampai dengan 106,100 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya 103,42 sampai dengan 103,63. Ini kalau misalkan indeks dolar itu minggu depan akan ada, kalau misalkan ada potensial pelemahan ya, tetapi kalau misalkan penguatan itu fokusnya adalah R3 dan R4 batas maksimal 105,89 sampai dengan 106,100. Kita masuk dulu dari segi fundamental ya. Kalau untuk fundamental itu minggu depan ini tentunya sih padat banget ya, karena ada indeks manajer pembelian. Hari Senin itu akan ada dua data yang rilis. Cuman perkiraannya sih masih belum keluar semua. Kalau kita lihatin, potensial akan ada peningkatan daripada indeks manajer pembelian hari Senin ini. Kemudian hari Selasa ini ada JLOT, Rabu ini ada ADP, dan indeks manajer pembelian jasa dari segi jasanya ya diperkirakan juga akan meningkat dari 51,3, perkiraan adalah 54,8. Cuman kalau aktualnya itu nanti ya di atasnya 54,8, tentunya ini akan positif ngedorong untuk penguatan indeks dolar kembali. Kemudian ada non manufaktur atau ISM. Tetapi dari segi euro ya itu juga akan ada keputusan suku bunga ya, diperkirakan menurun dari 4,5, perkiraan itu yang akan rilis ya 4,25. Akankah itu nanti sesuai dengan realnya atau masih tetap mempertahankan suku bunga di 4,5% ya, nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau misalkan untuk euro ini nanti yang keluar adalah 4,25, ini mungkin dari segi euronya sendiri itu akan ada pelemahan, tetapi kalau misalkan tetap akan ada penguatan kembali, tetap diantisipasi atau diwaspadai. Yang terakhir adalah hari Jumat, ini ada event penting NFP, itu yang mesti diantisipasi ya untuk pergerakan satu minggu ke depan. Cuman aktualnya berapa ini kan masih belum keluar, nanti akan saya update di video yang selanjutnya. Balik lagi ke teknikalnya, masuk ke time frame 4. Pergerakan dari segi time frame 4 untuk minggu depan ini diawali di bawahnya pivot weekly yang berada di 104,76, tetapi di atasnya 104,47 atau sebagai support pertama. Kemudian kalau misalkan hari Senin ini sebagai batas antisipasi ya, kalau misalkan dia mampu bergerak di bawahnya 104,33, indeks dolar ini berpotensi akan menuju support 2 weekly-nya sebelum penguatan kembali. Ini mungkin kalau saya gambar ya, kalau misalkan hari Senin ini mampu break zona yang di blok biru ini dengan batas bawah adalah 104,33, kalaupun terjadi koreksi mungkin ini akan sedikit ke atas, tetapi fokusnya adalah support 2 weekly yang berada di 104,05 atau sebagai physical price level itu sebenarnya ada di 104,00. Nanti kita liatin proyeksinya akankah mampu ke sana atau tidak. Cuman saya pribadi ini ragu kalau misalkan indeks dolar ini minggu depan ini ya akan menuju 104,05, kecuali nanti di akhir sesi minggu antara hari Kamis atau Jumat. Apalagi kalau NFP-nya itu negatif, kemungkinan akan lewat. Tetapi kalau misalkan hari Senin sampai dengan Selasa, terus terang kalau misalkan indeks dolar ini menuju 104,05, terus terang saya masih ragu. Kemudian batas atas sebagai resisten pertama itu ada di 105,04, resisten 2 itu berada di 105,46. Kalau menurut saya indeks dolar ini ya, ini masih ada potensial sideways, itu ada. Kemungkinan nanti kita liatin dari segi time frame kecilnya, atau potensial terjadinya sideways adalah zona yang di blok abu-abu yang berada di 104,65 sampai dengan 104,86. Tetapi kalau misalkan hari Senin harga ini ternyata bergerak ke atas sebagai batas konfirmasi 104,86, harga ini mampu tutup di atasnya dari segi body candle-nya. Dari segi time frame H4 atau daily, ini mungkin akan terkonfirmasi akan melanjutkan perjalanan. Yang pertama, target terdekat adalah 105,00 sebagai physical price level, kemudian resisten 2 berada di 105,46 terlebih dahulu. Jadi untuk indeks dolar ini terus terang saya masih ragu, karena pergerakan saat ini tuh berada di tengah-tengah di antara level area pivot dan support pertamanya. Nanti kita lihatin dulu proyeksinya hari Senin itu seperti apa, akankah dia kedorong ke bawah dulu atau ke atas dulu. Cuman kalau ke atas dulu, zona pantau sebagai antisipasi kuncinya di sini 104,86 terlebih dahulu. Kalau misalkan harga mampu tutup di atasnya level area tersebut 104,05 hari Senin sampai dengan Rabu, mungkin ini akan ditinggal terlebih dahulu. Kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke atas menguji level area sebagai batasan resisten pertama. 105,04 ini akan diuji. Kalau misalkan jebol mungkin akan menuju 105,46 terlebih dahulu. Cuman untuk kesimpulannya, indeks dolar ini ya kalau minggu depan ini
harga tidak mampu membuat low baru yang berada di kisaran level area 104.33, masih ada potensial. Ini mungkin ya. Skenario pertama adalah sideways. Nah, dan sideways-nya itu lumayan gede antara support pertama dan resisten pertama. Ini yang saya khawatirkan, sideways di sini sampai salah satu break ini mungkin akan kelihatan jelas akankah break ke atas atau break ke bawah. Cuman kalau break ke atas, batasan pantau sebagai zona overnya adalah 106.100, tetapi kalau break bawah, batas pantau bawah adalah 103.41 ya, kurang lebih di sini. Nanti saya akan update untuk hari Senin ya. Ini nanti akan jebol ke bawah dulu sebagai supportnya atau sebagai story low yang berada di 104.33 atau tidak, nanti akan saya update. Cuman terus terang indeks dolar ini saya masih ragu-ragu akankah bergerak ke bawah, melanjutkan perjalanan retest sekali lagi di 104.33 atau justru bergerak jebol pivot yang berada di 104.76, karena kalau kita lihatin dari segi time frame H4 pun di sini sudah terjadi bullish engulfing, tetapi ini masih belum valid. Nanti kita lihatin aja proyeksinya untuk minggu depan ya. Jadi kesimpulannya 50-50 untuk indeks dolar ini. Kemungkinan ya hari Senin mungkin akan kelihatan akankah bergerak ke atas atau ke bawah. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold kemarin TP1 sudah tercapai ya, berada di 2323 dua kali. Entry pertama TP-nya pas di 2323, harga reject ke atas. Kemudian kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2354, maksudnya di sini adalah harga tidak mampu tutup di atasnya 2354, mungkin skenario re-entry sell ini mungkin akan terjadi lagi. Dan statusnya juga sama, TP1 juga kena ya 2323, cuman TP2-nya ini masih running. Untuk hari Senin sih bebas mau cut semuanya atau hold posisi sih sebenarnya sih nggak masalah. Cuman kalau menurut saya kalau mau hold, majukan stop loss, keluar sebagian posisi tentunya sih lebih oke kalau mau nahan di TP2 yang berada di 2310. Karena level area SRP-nya untuk 1 minggu ke depan ini sudah beres. Ini saya hapus semua karena ada ring area baru. Mengingat untuk minggu depan ini kan diawali, yang pertama adalah awal bulan, yang kedua adalah awal minggu ya. Jadi saya tarik dulu dari monthly-nya. Nah, ini adalah untuk level area monthly ya. Kita bahasin dulu dari segi time frame 4 untuk monthly-nya dulu, baru nanti masuk ke weekly. Pergerakan untuk monthly itu zona tengah atau sebagai pivot itu berada di 2363. Perhatikan di sini, ini juga ada level area zona supply dan sudah dites 2 kali ya, kurang lebih di sini. Pergerakan untuk bulan depan ini di tanggal 3 Juni itu diawali di bawahnya pivot dan di atasnya support yang berada di 2306. Perhatikan di kiri di level area 2306 atau sebagai support pertama itu jatuhnya di zona demand, hati-hati. Kemudian kalau kita lihatin dari zona overnya, batasannya ya untuk pantau 1 bulan ke depan, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 2133 sampai dengan 2090. Kemudian resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 2593 sampai dengan 2637. Tentunya sih saya nggak antisipasi sejauh itu. Saya akan fokus kalau batas atas ya. Untuk 1 bulan ke depan, saya lebih fokus ke 2421 batas atas maksimal. Kemudian bawah itu berada di 2220 atau sebagai support 2-nya itu berada di 2219 terlebih dahulu. Ini sebagai batasan pantau untuk 1 bulan ke depan. Kemudian masuk ke weekly, ini saya tarik lagi 1 level untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depannya. Nah, ini untuk level areanya sudah saya tarik ya, masuk dulu ke time frame satunya, karena untuk pergerakan 1 minggu ke depan, kita bahasin dulu sebagai batasan overnya untuk 1 minggu ke depan ini, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 2398 sampai dengan 2409 atau sebagai physical price level pembulatan ya, 2410, zona yang di blok biru ini fokus 1 minggu ke depan. Support 3 dan support 4 itu kalau kita lihatin, berada di kisaran 2285 sampai dengan batas bawah adalah 2274 atau ini mepet di history low bulan lalu, kurang lebih ya di sini, atau zona yang di blok biru. Zona tengah sebagai pivotnya itu berada di 2342 atau batas potensial sideways ya. Dari segi time frame kecil, hati-hati di zona yang di blok abu-abu. Kurang lebih di sini level areanya adalah 2336 sampai dengan 2347. Ini sebagai level area potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil, sebagai zona tengah pivot weekly itu berada di 2342, kurang lebih di sini. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawahnya support yang berada di 2327, tetapi masih berada di atasnya low yang berada di 2320. Jadi kalau menurut saya perhatikan zona yang di blok biru. Kalau misalkan zona yang di blok biru ini dengan batas bawah berada di 2320 tidak mampu dijebol ya, masih ada potensial ini mungkin ya untuk hari Senin ini akan menguji level area zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2342. Zona konfirmasinya itu berada di 2347. Kalau misalkan dari segi
nanti kita akan liatin time frame H4 dan daily. Kalau misalkan harga ini sudah ada penutupan dari segi body candlenya, mampu tutup di atasnya 2347. Hari Senin sampai dengan Rabu ini masih ada potensial menguji level area resisten pertama yang berada di 2356. Kemudian sedikit hati-hati, zona tengah atau sebagai pivot monthly yang berada di 2363. Perhatikan di kiri, ini juga ada reaksi. Tidak menutup kemungkinan ya. Untuk zona pantau minggu depan ini saya fokusnya, meskipun harga ini nanti mungkin akan ada kenaikan, mungkin saya tetap tidak akan cari ancang-ancang untuk cari setup buy, tetapi saya lebih prefer mempertahankan cari setup sell kembali sebagai penerusan 1-2 minggu yang sebelumnya ya, tetapi saya akan lihatin dulu. Kalau misalkan yang pertama adalah batasannya 2347 dari segi time frame H4 atau dari segi time frame daily, body candle ini mampu tutup di atasnya level area tersebut. Nanti perhatikan aja koreksinya. Selama batas koreksi dari segi time frame H4-nya nanti tidak mampu tutup di bawahnya 2336, ini mungkin akan terkonfirmasi menuju 2356 itu sebagai zona pantau pertama. Zona pantau kedua adalah di antara 2377 sampai dengan batas maksimal untuk minggu depan ini fokus di 2385 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin di kirinya ya, zona drop bis drop atau sebagai zona supply ini kan kurang lebih ya pas levelnya di kisaran area SRP-nya atau zona yang di blok hijau. Ini potensial terjadinya kalau misalkan harga bergerak ke atas, ini mungkin potensi zona supply kuat sebelum harga ini drop secara signifikan, apalagi didukung kalau misalkan dari segi data-data fundamental yang akan dirilis setelah hari Rabu sampai dengan Jumat mendukung positif untuk USD, mungkin sebagai batasan overnya yang berada di 2284 sampai dengan 2274 ini akan mudah dicapai. Kalau saya gambar ya, rank areanya itu kurang lebih sekitaran 1000 pip, ini mungkin akan dicapai untuk minggu depan ini. Tetapi dari segi time frame H4 ke bawah, pergerakan harganya ini adalah downtrend. Hati-hati ya, bedakan antara H4 ke atas dan H4 ke bawah. Kalau H4 ke bawah itu arahnya adalah downtrend, tetapi kalau dari segi H4 ke atas misalkan daily ya, ini masih uptrend. Penurunan ini masih kategori wajarnya terjadi potensial koreksi yang lebih dalam. Batas normal koreksi kalau kita lihatin dari segi time frame daily adalah 2219. Selama level area 2219 ini masih belum dijebol, ini masih kategorinya kalau kita lihatin dari segi time frame daily ke atas batas wajarnya koreksi. Tetapi berbeda kalau kita lihatin dari segi time frame 4. Mungkin kita lihatinnya ya, ini mungkin akan ada penurunan lebih lanjut. Kuncinya ya nanti untuk hari Senin ini kita fokusnya di 2320 terlebih dahulu. Kalau misalkan 2320 ini dijebol, masih ada potensial ya 2306 ini akan dicapai terlebih dahulu. Perhatikan di sini juga ada zona rally base rally. Jebol ataupun tidak jebol, ini yang saya khawatirkan nanti akan spike ke atas menguji zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2347. Kalau misalkan dijebol, mungkin akan terkonfirmasi ke 2356 terlebih dahulu ya. Nanti kita lihatin proyeksinya itu seperti apa. Mungkin saya nggak ada ancang-ancang cari setup buy, cuman kalau teman-teman ada planning buy, saran saya adalah kalau misalkan 2320 ini mampu menahan pergerakan, targetnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Batas maksimal adalah 2347, tetapi saya tidak merekomendasikan atau menyarankan entry posisi buy, karena terus terang untuk minggu depan ini kalau sekilas kita lihatin dari segi data fundamental itu banyak yang rilisnya itu nanti ya perkiraannya itu positif untuk USD, tidak menutup kemungkinan akan ada drop secara signifikan. Rank area mungkin minggu depan ini antara 750 sampai dengan 1000 pip, mungkin akan ada pergerakan sebesar itu. Tetap hati-hati. Saya masih tetap mempertahankan planning sell. Dengan catatan saya akan lihatin di zona tengah terlebih dahulu sebagai pivotnya yang berada di 2342. Ingat, planning ini atau outlook ini adalah outlook 1 minggu ke depan, bukan untuk daily ataupun scalping. Kalau misalkan untuk daily itu nanti ada, akan saya update setiap malam di hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Itu pun kalau ada, cuman kalau nggak ada, terus terang ini nanti akan ada ulasan aja, nanti kita akan bahasin lebih lanjut ya. Karena planning ini adalah untuk outlook 1 minggu ke depan, kuncinya adalah kalau misalkan harga ke atas, perhatikan zona tengah sebagai batas atas adalah 2347. Body candle H4 ataupun daily selama belum mampu tutup di atasnya 2347, hati-hati, ini mungkin akan ada potensial drop secara signifikan. Sebagai target pertama adalah 2306 terlebih dahulu. Target maksimal untuk minggu depan ini mungkin saya akan nargetin 2284 kurang lebih di sini. Tetapi skenario yang pertama ini akan tercancel jika ada body candle dari segi time frame H4 ataupun daily
mampu tutup di atasnya 2347 secara otomatis. Ini mungkin akan terkonfirmasi menguji level area zona tengah atau sebagai pivot monthly yang berada di 2363. Batas maksimal adalah di kisaran level area 2377 sampai dengan 2385. Kurang lebih di sini terus terang saya masih ragu ataupun curiga ya. Sebelum adanya penurunan secara signifikan, yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas dulu baru drop ke bawah, ini tetap diantisipasi. Sebagai kesimpulan akhir, gold untuk minggu depan ini ya, kuncinya adalah kalau menurut saya, nanti kita lihatin dulu 2347 ini kejebol atau tidak. Cuman kalau kejebol, skenario planning sell pertama akan tercancel. Karena skenario untuk planning sell pertama ini, kuncinya adalah di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atas ya, 2347. Kuncinya di sini. Kalau misalkan di 2347 tidak mampu jebol di atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah tentunya. Mungkin referensi sell itu akan ada kalau misalkan harga ini sudah mampu bergerak di bawahnya 2342, liatin dari segi time frame H4-nya. Kurang lebih ya, kalau misalkan saya gambar, ini skenario yang pertama selama batas atas 2347 tidak dijebol. Kalau misalkan dijebol, secara otomatis skenario ini akan tercancel. Nanti kita liatin dulu proyeksinya seperti apa, mampu atau tidak bergerak ke atas. Tetapi dari segi stop loss hati-hati ya. Stop loss itu saya lebih prefer untuk naruhnya itu di atasnya resisten pertama yang berada di 2356, ruang gerak sekitar 200 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 330 pip. Ini untuk jarak stop loss ya, antara 200 ataupun 250 sebenarnya nggak masalah, risk rewardnya masih 1:1, jadi bebas pilih. Kalau saya lebih prefer taruh di pivot monthly ya, di atasnya pivot monthly ini sebagai skenario pertama, tapi dari segi targetnya batas maksimal adalah ruang gerak sekitar 550, batas maksimal adalah 660 pip. Ini skenario yang pertama. Skenario pertama akan tercancel kalau misalkan ya, satu, harga mampu tutup di atasnya 2347. Yang kedua adalah tidak ada konfirmasi pembalikan arah yang mengidentifikasikan harga bergerak di bawahnya 2342 dari segi time frame H4. Kemudian skenario alternatif yang kedua, ini fleksibel dulu. Nanti kita pantau dulu di 2363 sebagai pivot monthly-nya. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke atas atau tutup di atasnya level area tersebut, mungkin skenario sell kedua ini bisa cari di 2356 setelah adanya konfirmasi pembalikan arah ya. Maksudnya nanti kita lihatin dulu proyeksinya. Kalau misalkan harga kedorong ke atas mendekati level area 2363 terlebih dahulu. Kalau misalkan daily-nya atau H4 tidak ada body candle yang tutup di atasnya level area tersebut, untuk konfirmasi pembalikan arah bisa cari di atasnya 2356 atau di bawahnya 2363. Karena polanya ini belum terbentuk, sementara untuk level area entry-nya ya, sementara saya taruh di 2356 terlebih dahulu, tetapi dari segi batasan stop loss itu ruang gerak sekitar 150 pip ini untuk batasan stop loss-nya. Dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 2306 ya, kurang lebih 500 pip. TP2 itu berada di kisaran 2284, itu ruang gerak sekitar 720 pip pembulatan. Ini skenario yang kedua. Tetapi skenario yang kedua ini bisa fleksibel. Nanti kita lihatin dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Karena kalau misalkan penutupan dari segi time frame H4 atau daily, harga ini mampu tutup di atasnya 2363, secara otomatis skenario alternatif yang kedua ini akan tergeser tentunya, bisa di atasnya cari ancang-ancang setup sell itu ya. 2377 ini setelah adanya konfirmasi pembalikan arah tentunya lebih oke. Jadi ini karena pola belum terbentuk, ini saya gambar tiga dulu aja ya. Saya gambar tiga, ini skenario pertama, ini skenario yang kedua, kemudian skenario yang ketiga itu kurang lebih ya, cari sedekat mungkin di bawahnya 237 atau 2382 kurang lebih ya. Itu ruang gerak untuk stop loss. Saya lebih prepare untuk naruh stop loss itu 185 pip, batas maksimal adalah 200 pip sebagai batasan untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak ya, sebagai TP1 itu ruang gerak sekitar 490 pip berada di support pertamanya. TP2 kalau mau pentokin di kisaran level area 2284, ruang gerak sekitar 917 pip atau 920 pip, tentunya sini lebih oke. Jadi nanti kita lihatin proyeksinya, jangan buru-buru masuk ke market. Hati-hati, masih ada potensial sideways untuk minggu depan ini. Batas normal sideways ya 2327. Yang kedua adalah 2356. Jadi kesimpulannya untuk gold minggu depan ini, planningnya adalah masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tetapi wait and see terlebih dahulu. Jangan buru-buru masuk ke market. Untuk pergerakannya nanti akan saya update di hari Senin ya. Terakhir adalah kalau misalkan saya gambar planningnya seperti ini planning yang pertama.
Planning yang kedua adalah kalau misalkan tutup di 2347 kurang lebih di sini, target juga kurang lebih ya, batas maksimal 2284. Terakhir adalah kalau misalkan jebol di level area zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2363. Skenario sell ini yang oke tentunya ya untuk swing sebenarnya berada di bawahnya 2377 kurang lebih di sini. Ini mungkin kalau misalkan ya kedorong ke atas secara ekstrim, baru mungkin akan ada penurunan kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi untuk outlook 1 minggu ke depan, karena ini judulnya adalah outlook, saya tidak menyarankan untuk cari ancang-ancang setup buy. Kecuali kalau misalkan hari Senin nanti ya, nanti saya akan posting juga untuk day trade-nya. Kalau memang memungkinkan untuk cari ancang-ancang setup buy, mungkin saya akan update di video hari Senin malam. Oke, mungkin itu aja untuk kesimpulan minggu depan ini ya. Sekian, terima kasih. Jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.